Bisakah kakekku diselamatkan? Meng ada di sini, kalau tidak ada halangan. Ibu kakek buyutku terinfeksi. Aura jahat dari Liontin Giok tidak adanya. Jiwanya telah tercerai-berai. Itulah sebabnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Liontin Giok itu. Si imut ini bagaimana kamu bisa tahu? Mungkinkah? Nak, jangan ngomong sembarangan. Leontin Giok itu, aku yang memohonkannya untuk menjaga keselamatan. Apakah aku berbohong nanti akan ketahuan? Ibu, tolong lepaskan dulu Liontin Giok itu. Jiang Shu, apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu berani lagi bersikap kasar pada ibuku, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar orang tua yang tidak tahu diri. Kakek! Kakek? Ada apa ini? Ada apa ini? Bukankah ini semua karena kamu yang percaya omongan simut ini? Kau telah menyebabkan kematian kakek. Siapa yang bilang aku sudah mati? Kakek. Ayah, kamu kan belum mati. Aku belum mati. Apa kamu tidak senang? Tidak. Enggak, Bu. Kan aku bilang, aku bisa menyelamatkan kakek buyut. Ayah jahat, ayah bau. Gak mau beliin aku sarapan. Ramalan juga bilang hari ini sangat beruntung. Tapi benar-benar gak akurat sama sekali. Ayah zaman sekarang memang susah diatur. Gak bisa diandalkan buat apa-apa. Berhenti kalian para pencuri. Letakkan besi beton itu. Cepat pergi. Jangan ganggu ayahku. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Pergi. Kalau berani ngomong lagi, percaya nggak? Aku akan menjualmu juga. Aku bukan pengemis kecil. Aku adalah Yanshan. Generasi ke-90. Meng. Kalau begitu, tahukah kamu siapa aku? Siapa kamu sih? Aku adalah pendiri Yanshan. Berani-beraninya kamu meremehkanku. Demi langit dan bumi. Orang jahat, cepatlah celaka. Ada kakiku. Aduh. Ada. Hahaha, orang jahat itu celaka. Dasar gadis nakal, lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Kamu mau menghajar aku? Astaga, lari cepat. Mong. Lagi ngapain di sana ya? Ayah, aku nggak ngapa-ngapain. Tadi ada pencuri yang masuk. Aku pakai trik kecil dan berhasil mengusir mereka. Kamu ini sebelum turun gunung, apa yang dikatakan gurumu padamu? Kamu dilarang menunjukkan kemampuan mistis di depan orang asing. Kenapa kamu nggak mau dengar ya? Begini saja. Sebagai hukuman, kamu harus mengangkut besi beton ini kembali. Kenapa harus aku yang memindahkannya? Kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Kalau kamu nggak mau bawa sendiri, apa aku yang harus bawa? Ayah jahat, ayah busuk bawa Meng turun gunung. Belum juga membelikanku sarapan, malah menyuruhku jadi buruh. Orang sampah. Kakak, kamu siapa sih? Jangan takut, nak. Aku adalah penanggung jawab proyek ini. Kamu bisa memanggilku Pak Jiang. Orang seperti kamu yang menyiksa anak-anak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak. Saya yang menyiksanya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jadi jangan coba-coba menyangkalnya. Kata-kata itu simpan saja untuk dikatakan kepada polisi. Langit adalah Qian, bumi adalah Kun. Yin Yang dan 5 unsur menentukan segalanya. Ibu! Aku bukan ibumu? Kamu adalah ibu Meng. Ayah, aku sudah menemukan ibuku. Kali ini, jangan sampai kamu kehilangan ibu lagi. Berlekuk di depan dan belakang. Kulit putih dan cantik. Wah. Sungguh sempurna. Bagus, Meng. Cari ibu sendiri saja. Kalau bisa sebagus ini, ayahmu tidak sia-sia membesarkanmu. Dasar bajingan! Kamu! Ayah nakal, kamu gak percaya sama aku lagi. Wanita cantik. Sebenarnya, kamu nggak tahu, loh. Aku juga orang yang nasibnya malang, loh.
Setelah ibunya melahirkannya, hanya meninggalkan kami berdua, ayah dan anak, saling mengandalkan satu sama lain. Meski begitu, kamu tidak boleh membiarkannya mengangkat besi bitin. Benda seberat itu. Berapa umurnya sih? Dengar nggak? Sekarang ada mama yang mendukungku. Lihat saja, kamu masih nggak mau membelikanku sarapan. Kamu bahkan gak mau beli sarapan buat anakmu. Bukan aku, dia. Baiklah. Sungguh sebuah drama, reuni keluarga yang menarik ya. Kakakku yang baik. Aku pikir kenapa bahkan kakek yang pingsan, sampai menghilang, ternyata bergegas ke sini untuk berkumpul dengan suami dan anak-anaknya. Jiang Peng, jaga mulutmu. Jangan sembarangan bicara. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu, yang hanya tahu menghisap darah perusahaan. Justru karena kakek pingsan, aku datang menggantikannya untuk memeriksa lokasi proyek. Jiang Shuyu, sudah 7 tahun. Kamu tidak bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal? Dulu kan sudah dikatakan akan meninjau lokasi proyek. Ternyata, tak lama kemudian, kamu malah melahirkan anak seperti ini. Ini benar-benar memalukan bagi keluarga Jiang. Ming. Sepertinya dia sedang memarahimu. Paman jahat. Diam kau, anak seperti kamu tidak pantas memanggilku paman. Jiang Peng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja membawamu pulang. Menikah dengan Wang Xiao? Untuk mengusir nasi buruk kakek? Paman jahat, kamu merebut ibu Meng marah. Meng. Meng sangat marah, konsekuensinya akan sangat serius. Meng sangat marah. Konsekuensinya akan sangat serius. Aduh, sakit. Mong, kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Nanti? Kau masih mau ada nanti? Kau harus mati hari ini. Jiang Peng, jangan main-main, ya? Jangan main-main. Teman-teman, serang! Tunggu sebentar. Kakak. Jangan pukul mukaku, ya. Aku memang mau memukul wajahmu. Maaf. Maaf. Dari mana? Dia? Aku belum pakai tenaga sama sekali. Kok semuanya jatuh ya? Mungkin karena aku terlalu hebat. Haha. Kakak. Maaf, aku minta maaf. Ibu ayah sebenarnya sangat hebat. Hanya saja orang lain belum tahu saja. Ayo Meng, ayah ajak kamu makan ya. Ajak mama juga dong. Nah kamu juga tahu, ayahmu sebulan cuma menghasilkan sedikit uang. Kalau bawa satu orang lagi, berarti harus keluar uang 1 porsi lagi. Loh? Meng, aku ada urusan dulu, jadi aku pergi dulu ya. Lain kali aku akan mentraktirmu sendiri. Ayah, coba tahan dia sebentar dong. Kalau tidak, ibu bakal kabur. Sudahlah, kamu masih mau menipuku, katakan sendiri. Ini ibu keberapa yang kamu akui bulan ini? Aduh, kali ini beda. Beda. Sudahlah. Ibu, aku bisa menyelamatkan kakek buyut. Kamu masih kecil. Wah Pak Jiang, perkataan Anda itu keliru. Jangan lihat Meng masih kecil, tapi asalkan ini sudah bahkan kalau kamu ada di istana Raja Kematian, Meng bisa membawamu kembali. Benarkan, Meng. Ayah jahat, kamu juga mau mengambil uang ibu? Bukankah itu karena kamu terlalu rakus? Benar-benar, begitu punya ibu, kamu langsung lupa ayah. Uang bukan masalah. Hanya saja, Ibu, kamu meremehkanku. Jantung berdebar-debar, siklus menstruasi tidak teratur. Ibu, apakah selama beberapa bulan ini kamu terus-menerus merasa jantung berdebar dan sulit tidur? Dan sangat mudah marah. bagaimana kamu tahu? Aku tidak hanya tahu, tapi aku juga bisa menyembuhkannya. Sekarang kamu pasti percaya padaku, kan? Mamang, kamu harus bantu aku menyelamatkan kakek. Itulah dia. Aku sudah bicara dengannya, menyuruhnya kembali dan menikah dengan Wang Xiao. Untuk mengusir si nasi buruk kakek. Tapi dia tidak hanya tidak mendengarkan, dia malah memukulku. Kamu berbohong, padahal kamu yang lebih dulu mengganggu ibu. Meng marah, makanya dia memukulmu. Diam Jiang Shuyu. Aku yang menyuruhmu bertunangan dengan Wang Xiao. Untuk mengusir nasi buruk kakek, bawa mereka kembali. Kamu mau baikin aku mual ya? Aku nggak segitu santainya. Aku membawa mereka kembali untuk menyembuhkan kakek. Dan Putri Jiang Shuyu, bukan si Aimat. Aduh, Shuyu, aku juga seorang ibu. Aku mengerti perasaannya.
Tapi kita juga nggak boleh. Sebagai bahan lelukon. Kamu tidak perlu mengerti siapa sebenarnya yang kesehatan kakek. Lalu soal upacara pernikahan untuk mengusir nasib buruk. Bukankah kamu hanya ingin menikahkanku? Agar putramu bisa mewarisi perusahaan. Aku tidak. Tidak. Diam kau, Jiang Shu. Seburuk apapun tradisi pengantin untuk mengusir nasib buruk, itu masih lebih baik daripada memanggil kembali seorang anak kecil untuk menyembuhkan kakek. Mang. Ayo kita menjenguk kakek. Tunggu sebentar. Jiang Shuyu, apa kamu benar-benar berniat membawa satpam bau ini? Dan si imut ini untuk memeriksakan kakek? Kalau terjadi sesuatu pada kakek, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Kakek paling menyayangimu. Kalau terjadi sesuatu pada kakek, bagaimana kita harus menghadapinya? Sudahlah. Seolah-olah kalian sangat peduli pada kakek. Itu menjijikan. Bisakah kakekku diselamatkan? Meng ada di sini, kalau tidak ada halangan. Ibu kakek buyutku terinfeksi. Aura jahat dari liontin giok di dadanya. Jiwanya telah cerai-berai. Itulah sebabnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Leontian Giok itu. Si imut ini, bagaimana kamu bisa tahu? Mungkinkah? Nak, jangan ngomong sembarangan. Leontin Giok itu, aku yang memohonkannya untuk menjaga keselamatan Tuan. Apakah aku berbohong? Nanti akan ketahuan. Ibu, tolong lepaskan dulu liontin giok itu. Jiang Shuyu, apa yang mau kamu lakukan? Kalau kamu berani lagi bersikap kasar pada ibuku, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar orang tua yang tidak tahu diri. Cukup, sudah kubilang. Kalau terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau kakek tidak sadar, serahkan hak warisnya kepada aku. Kakek, Kakek! Ada apa ini? Ada apa ini? Bukankah ini semua karena kamu yang percaya omongan si imut ini? Kau yang menyebabkan kakek meninggal. Apa hakmu mengendalikan grup ini? paman jahat, aku ini sedang menyelamatkan kakek buyut. Aduh. Kakek masih hidup berkat liontin giok itu. Nafasnya masih tersisa sedikit. Sekarang gimana dong? Ada. Kalau kamu, si penyihir tua ini mati, kakek buyut juga tidak akan mati. Ibu, aku baru saja bilang, arwah kakek buyutku sudah tercerai-berai. Aku masih harus membantunya mengembalikan arwahnya. Jiwa, bagaimana caranya mencarinya? Meng. Katakan yang sebenarnya pada ayahmu. Apakah kamu sudah kelewatan? Aduh, kalau kamu sudah kelewatan. Kalau kamu sudah kelewatan, ayahmu pasti sudah kabur sekarang. Tenang saja bocah, dia tidak mungkin meninggalkanmu. Apa-apa. Ayah, lihat saja nanti. Tentu saja ke alam baka untuk mencarinya. Hati yang misterius tak pernah tua. Roh bayangan keluar dari tubuh. Guru leluhur melindungiku, masuk ke 9 jurang. Aku juga sudah kehilangan akal. Sampai-sampai percaya pada kata-kata seorang anak kecil. Jiang Shuyu, sampai kapan lagi kau mau membiarkan mereka menipumu? Segera serahkan grup itu kepadaku. Ibu aku sudah meminta Raja Kematian untuk mengembalikan arwah kakek buyut. Kembali sebentar lagi kakek buyut akan bangun. Meng, bagaimana? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku terlalu lelah, sedikit kehabisan tenaga. Raja Kematian, kamu masih di sini, bertingkah seperti hantu. Kamu pikir keluarga Jiang kami ini gampang ditipu? Kalian sebaiknya berdoa agar Pak Tua baik-baik saja. Kalau tidak, tak ada yang bisa lolos. Kalian sebaiknya juga berdoa agar Meng baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Ayah, jangan marah. Meng benar-benar baik-baik saja. Hanya saja, beberapa hari ini, tidak bisa menggunakan ilmu gaib. Jangan paksakan diri, Pak Jiang. Ini kan termasuk kecelakaan kerja. Harus ada tambahan gaji. Kamu membunuh kakekku, tapi masih minta uang. Kau percaya atau tidak? Aku akan mengambil nyawamu. Siapa yang bilang aku sudah mati? Kakek, Ayah, kamu kan belum mati. Aku belum mati. Apa kamu tidak senang? Tidak. Enggak, Bu. Kan aku bilang, aku bisa menyelamatkan kakek buyut. Kan sudah ku bilang aku bisa menyelamatkan kakek buyut. terima kasih, Ming. Kamu memanggilku apa? Kakek buyut, kan? Kakek dari ibu. Aku memanggilmu dengan benar, kan?
Sama persis seperti Shuyu waktu kecil. Hahaha. Ayaw. Kemarilah ke sini kakek buyut. Ayah, kamu memang butuh istirahat total. Diam. Jangan ganggu obrolan kakek dan cucu ini. Kakek, lihat dirimu ini. Kalian semua keluar dari sini. Siapa sangka anak kecil itu berhasil membangunkan kakekmu? Mungkinkah? Anak itu bagaimana mungkin memiliki kemampuan seperti itu? Pasti jimat yang dibeli ibu. Dia itu. Hanya kebetulan saja. Memang. Bagaimanapun juga, Pak Tua sudah sadar. Itu tentu saja kabar baik. Aku harus segera mempersiapkan untuk perayaan ulang tahun ke-7 Pak Tua. Pergilah. Mengapa Meng Meng ikut? Si kakek ini sangat akrab dengannya. Kalau anakku masih ada, seharusnya usianya sudah hampir sama dengan Meng Meng. Pak Jang. Pak Jang, jangan khawatir, kami memiliki etika profesional. Asalkan Anda menyerahkan uang yang tadi digunakan Meng Meng untuk menyelamatkan Pak Tua itu. Kepada kami akan segera pergi, tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda sangat kekurangan uang. Pak Jang, Anda mungkin belum tahu, ada pepatah yang mengatakan, anak remaja bisa menghabiskan harta ayahnya. Meng Meng ini sama sekali tidak kalah dengan anak remaja itu. Kamu bilang aku cuma satpam miskin, penghasilanku sebulan cuma segitu. Aku serahkan semuanya ke dia. Kalau begitu, mari kita menikah. Bukan, aku bilang nih, aku hanya menghibur, bukan menjual diri, jadi jangan punya niat buruk padaku. Siapa yang mau sama kamu sih? Tadi aku salah bicara. Maksudku kamu menikah denganku. Aku akan memberimu gaji. Kakekku baru saja bangun. Aku perlu memastikan keselamatannya. Gak bisa. Aku masih harus mengantar Meng Meng menemui ibu kandungnya kan? Berikan uang tadi kepada kami. Gaji bulanan 100.000. Berapa? 100.000. Si Meng ini untuk makan dan minum sebulan. Sudah menghabiskan beberapa ribu dariku. Kalau begitu, kalau keluarga Jiang yang menanggung semuanya. Keuntungan bersih sebulan. Kalau kamu mau begitu, maka Meng Meng itu. 500.000. Jika kurang dari setahun, dihitung sebagai 1 tahun. Pak Jang, mulai sekarang, Meng Meng adalah milik Anda. Putri kandung Anda, jadi Anda boleh melakukan apa saja padanya. Oh ya, ngomong Pak. Apakah Anda lebih suka gaya pria dewasa yang matang? Gaya anak muda yang polos? Suamimu. Transfer uangnya. Ambil ini. Beli dulu beberapa set pakaian yang layak. Besok temani aku ke pesta kakek. Nanti Wang Xiao juga akan ada di sana. Jadi jangan sampai kamu terlihat tidak pantas. Tenang saja. Kalau begitu, aku pergi dulu, Meng Meng. Kenapa sih punggungnya ini terasa begitu familiar? Ayah, ibu menyuruhmu membeli setelan jas. Kenapa kamu malah menyewanya? Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini uang hasil kerja keras ayah. Aku harus hemat-hemat kan? Anak kecil ini hari demi hari, gak tahu cara mengelola keuangan. Kok bisa? Kenapa aku harus punya ayah yang serakah seperti kamu? Ayah, aku lapar lagi. Baiklah, Momo, masuk dulu dan makan sesuatu. Ayah akan masuk menemanimu setelah selesai menelepon, ok? Oke, tapi cepat ya. Ok. Pergilah. Kakak, aku mau 2 paha ayam. Anak perempuan siapa ini? Imut banget. Iya, kayak boneka porcelain. Itu dia anak kecilnya. Tenang saja. Tuan Wang. Lihat saja bagaimana aku mendidiknya. Meng Meng, jangan takut. Lepaskan dia. Petugas keamanan, apa kamu mengancamku? Tadi aku sudah suruh kamu melepaskan Meng Meng. Kamu tidak dengar ya? Aduh, peng. Aku tanya, kamu dengar nggak? Aku dengar. Kakiku. Aku bilang, kalau kamu mengganggu Meng Meng, aku bakal bikin kamu lumpuh. Lihat saja nanti, berani nggak kamu ganggu Meng Meng lagi? Meng Meng barusan dia masih di sini. Ayah, aku di sini. Aku di depan sana, susah payah berkelahi demi kamu. Kamu malah di belakang sana makan dengan lahap. Kamu benar-benar keterlaluan, ya.
Ayah, bukankah aku cuma mau baikin kamu lebih tenang? Aku ingin cepat pulih kembali. Jangan marah, jangan marah. Kalau kekuatanmu sudah pulih, Tentu saja, asalkan ada makanan yang cukup. Di langit maupun di bumi, siapapun yang berani menyerang Meng Meng. urusan selanjutnya kamu selesaikan sendiri, ya. Oke, Des, silakan istirahat. Pak. Apa-apaan? Jangan mendekat! Jangan mendekat! Paman nakal, Meng Meng akan mentraktirmu paha ayam. Wang Xiao, tolong aku. Apa sih yang sebenarnya terjadi ini? Ada apa ini? Bukankah itu karena cucu perempuanmu yang baik hati, yang demi menghindari pernikahan dengan Wang Xiao, membiarkan anak kecil ini dan pria itu membuat keributan di pesta ulang tahunmu? Dia adalah Wang Teng. Dasar orang tua bodoh, kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku bakal hajar kamu sampai mati. Memukul Peng-Peng sampai seperti ini, masih saja omong kosong. Itu dia yang mengganggu aku. Pantas saja. Meng Meng, kamu baik-baik saja? Ibu aku baik-baik saja. Ada ayah di sini. Kamu seorang pria dewasa, tapi malah mengganggu anak kecil. Kamu tidak malu? Kalau terjadi apa-apa pada Meng Meng, aku tidak akan memaafkan kalian. Tunggu sebentar. Lalu bagaimana dengan aku? Tidak ada yang peduli padaku. Aku diserang oleh anak kecil ini. Dihajar dengan sihir sampai begini. Aku ingin lihat hari ini bagaimana kamu akan... Dan pria ini, Si bodoh ini. Tuan ini. Pertama, Tom. Aku dan Shuyu adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah terdaftar. Jadi, aku bukan orang luar. Meng Meng juga bukan orang luar. Kedua, orang yang baru saja memukul Anda adalah pengawal yang Anda bawa. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan ayah saya, loh. Semua orang sudah melihatnya. Memang begitu. baiklah. Jiang Shuyu, aku akan mengingat dendam ini. Kita lihat saja nanti. Nggak kok, Meng Meng, kenapa kamu bawa aku ke sini sih? Tidur dong. Sudah berapa lama kamu tidak tidur bareng Mama? Bukan itu Meng Meng, begini, ini. Ayah merasa tempat tidur ini terlalu kecil. Jadi, ayah memutuskan untuk tidur di kamar tamu. Mantra boneka. Meng. Kamu gila, berani-beraninya. Berani-beraninya kamu pada ayahmu. Meng Meng, Mau mengkhianati ibu, kembalilah. Kamu... Meng Meng, ibu mau minum dulu. Ibu juga jangan coba-coba kabur. Meng Meng! Sebuah keluarga harus tetap utuh. Matikan lampu dan tidur. Meng Meng, ada apa sih dengan ibumu? Ibu terkena pengaruh jahat. Dia hampir mati. Energi jahat, bisakah diselamatkan? Bisa diselamatkan? Kakek buyut, tolong bantu saya. Carikan beberapa perhiasan giok yang berkualitas tinggi. Hal ini akan saya urus. Tuan Gu, ini Jiang Hai. Sekarang segera, secepatnya. Kirimkan perhiasan giok terbaik milikmu kepadaku, ya? Apa? Sudah habis? Apa yang terjadi dengan kakek buyut? Perhiasan giok berkualitas tinggi di pasaran. Sudah diborong habis. Sepertinya pihak itu tahu. Kita membutuhkan barang-barang giok itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada satu cara, yaitu lelang giok zaman kuno. Hari ini kebetulan adalah lelang tahunan tersebut. Selamat Tuan Wang, selamat Tuan Wang. Tak lama lagi, aku bisa mendapatkan kakakku. Tentu saja. Di seluruh Jinghai, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Hei, Meng Meng, itu. Gimana kalau kamu jaga di sini dulu? Ayahmu, pulanglah dan minta uang sedikit ke kak. Ayah, bukan maksudku menyalahkanmu. Ibu sudah sakit parah begini. Kamu masih pelit-pelit begitu? Pantas saja ibu dulu meninggalkanmu. Dia kan bukan ibumu. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu sekali lagi. Tapi aku bilang jelas-jelas di kantong ayah. Benar-benar tidak punya banyak uang. Ditambah uang hasil kerjaku, totalnya cuma 6 juta. Soal uang, biar aku yang urus. Bukan. Lau. Aduh. Sayangku, kita bertemu lagi. Kamu yang membuat ibuku menderita. Jangan ngomong sembarangan, ya? Masih mau menyangkal?
Ada aura kutukan jahat di tubuhmu? Lelang ini akan segera dimulai. Mohon para tamu segera mengambil tempat duduk. Tunggu sampai aku menyelamatkan ibuku. Baru aku akan menghabisinya. Masih mau memukulku? Ayo, serang saja. Oh, ayah. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu di kota Jinghai. Semua batu giok kelas atas. Semuanya kubeli. Dan semua batu giok di lelang ini sudah kubeli habis. Wang Teng, kamu mau mati ya? Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak. Tapi kalau kalian tidak punya batu giok, Jiang Shuyu, pasti akan mati. Menunggu ya, Meng Meng. Ayah akan segera mencari uang. Apa? Kau cari uang? Jangan-jangan kau ingin menghabiskan uang. Dan mau kabur lagi, kan? Kenapa kamu berpikir begitu? Di mana ayahmu? Ayahmu memang agak pelit. Tapi dia juga peduli dengan gengsi, loh. Pria ini malah meremehkan aku. Soal uang biar aku yang urus. Nanti kamu tinggal menawar dengan orang jahat itu. Kamu gak mau jual aku lagi, kan? Mana mungkin? Aku tidak akan menjual siapapun apalagi kamu. Tenang saja. Aku pasti tidak akan memanfaatkanmu sekarang. Sepeser pun. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi. Ayah, aku bilang, aku nggak butuh uangmu sekarang. Aku juga nggak bilang nggak mau uangmu nanti. Ayah, Leontin Giok Maitreya itu bisa menyelamatkan ibu. Nanti, apapun yang terjadi, kamu harus merekamnya. Asal ada tujuannya, sudah cukup. Pria ini. Berani-beraninya bersikap sok di depanku. Tunggu saja, nanti aku akan menjebaknya. Lelang ini resmi dimulai. Silakan perhatikan hadirin sekalian. Barang pertama dalam lelang kali ini. Kalung mutiara dari dinasti Jin Timur. Harga awal 6 juta. Setiap kenaikan tawaran, tidak boleh kurang dari 100 sip. Wang Xiao. Bukankah Anda bilang hari ini akan membeli semua barang giok ini? Ya, lalu apa? Apa kamu saat pembawa ini mau berebut denganku? Hehe, sampai berebut sih nggak mungkin. Tapi hari ini. Berlagak terlalu berlebihan, jadi aku cuma mau nipu kamu sekali ini aja. 8 juta. 8 juta saja sudah mau menjebakku? Sepertinya kamu nggak tahu kekuatan seorang pemuda di ibu kota. Hari ini aku bakal bikin kamu terkejut. 20 juta. 30 juta. 40 juta. 40 juta sekali. Hanya dengan menambahkan sedikit uang, kamu sudah berani merebut barang antik giok dariku. Jangan terburu-buru, bagian serunya masih di depan. 40 juta, 3 kali, Selamat Tuan Wang, Anda berhasil memenangkan gelang giok ini. Inilah perhiasan giok yang bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Kalau mau menyelamatkannya, antarkan dia ke tempat tidurku. Aku akan mengirim ibumu ke tempat tidurmu, mau atau tidak? Kau berani memukulku? Kamu tidak mau menyelamatkan Jiang Shuyu, kan? Istri aku sendiri, aku yang akan menyelamatkannya. Gak perlu kamu ngomong-ngomong di sini. Baiklah. Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelamatkannya. Aku tidak hanya akan menghancurkan benda giok ini. Setiap benda giok yang tertangkap kamera selanjutnya akan aku hancurkan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan lihat barang kedua dalam lelang kali ini. Guci giok bergambar bunga dan burung dari dinasti Song Utara dengan harga awal 20 juta. 20 juta. Tuan Wang, bukankah Anda pemuda terkemuka di ibu kota? Kenapa harga pembukaannya begitu rendah? Aku menawar 30 juta. 60 juta. 70 juta. 80 juta. Ayo lanjutkan. Tuan Wang menawar 80 juta. Ada yang mau menaikkan tawaran? Naikkan apa? Botol usang itu. Bahkan tidak seharga 50 juta, kalau begitu. Mari kita serahkan saja kepada orang ini, orang bodoh yang punya uang banyak, korban yang malang. Tembikar giok ini jelas-jelas tidak seharga 40 juta. Tuan Wang benar-benar ditipu. Urusanmu apa? Aku punya uang berlimpah. Kenapa palu lelang belum diturunkan? Selamat Tuan Wang, kamu berhasil memenangkan Guci giok itu seharga 80 juta. Benda giok ini bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Wang Xiao sungguh dermawan. Wah, Guci giok senilai hampir 100 juta. Langsung saja dihancurkan. Hanya 100 juta saja. Uangku banyak sekali. Lanjut. Barang berikutnya. 150 juta. Barang berikutnya. 300.
Leontin Jok Maitreya dari dinasti Tang ini memiliki riwayat kepemilikan yang jelas. Dikenakan oleh Ratu Wu Zetian dengan harga pembukaan 500 Petugas keamanan yang tidak sopan. Teriak lagi. Benar-benar orang bodoh yang punya uang berlebih. Ayah, Leontin Giok Maitreya itu bisa menyelamatkan ibu. Nanti, bagaimanapun juga, kamu harus berhasil memenangkannya. 5 miliar. Wang Shao ditipu oleh bocah ini, setidaknya beberapa ratus juta. Mungkinkah dia, orang suruhan yang diundang ke lelang itu? Suka menipu aku ya? Aku akan biarkan kamu menipu. Chiang Peng. Kamu bilang, apakah dia bisa mengeluarkan 500 juta? Wang Shao. Kalau keluarga Jiang kami tidak ikut, keluarga Wang kalian. Bahkan jika Pak Tua sudah pikun, kami akan mendukung sepenuhnya. Mungkin dalam waktu dekat tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Itu masih belum cukup. Aku akan menambah api lagi. 600 juta. 700 juta. Sudahlah. Kamu tidak memanggil ke atas lagi. Bukankah kamu pemuda terkemuka di ibu kota? Bukankah kamu ingin membeli semua barang porselen hari ini? Kenapa kamu tidak? Tidak menawar lagi. Kamu pikir sebagai satpam bau ini, kamu sengaja menaikkan harga untuk menipu tuan muda ini. Tuan muda ini tidak tahu, kamu sudah menipu tuan muda ini berkali-kali. Kalau aku menipu kamu sekali, kamu harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kalau begitu. Meng. Berikan uangnya. Ayah, aku segera kembali. Shuashin tak pernah tua, rohku keluar dari tubuh. Guru leluhur melindungiku, naik ke 9 langit. Kamu benar-benar tidak mau Leontin Giok Maitreya ini. Kalau aku benar-benar berhasil mendapatkannya, semua usahamu akan sia-sia. Kalau kamu benar-benar bisa mengeluarkan 700 juta, apa masalahnya kalau usahaku sia-sia? Tapi kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Bahkan jika Meng tidak bisa mengeluarkan uang itu, apa kamu pikir? Aku juga tidak bisa mengeluarkannya. Bayar saja uangnya. Kenapa terburu-buru? Keputusan belum diambil kok. 700 juta sekali. 700 juta 2 kali. 700 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada bapak ini. 700 juta, barang terbaik dalam lelang kali ini telah terjual. Apakah benar-benar harus menggunakan uang hasil jeripai saya? Bagaimana, Meng? Berikan ponselmu. Baru sekarang ingat soal pinjaman. Sepertinya sudah terlambat, kan? Wang Shao, dia kan cuma seorang satpam biasa. Bank mana yang mau ngasih pinjaman ke dia sih? Ayahku punya banyak uang. Ngapain harus pinjam? Gadis ini. Apakah dia tahu tentang simpanan rahasia saya? Pembayaran berhasil. Gak mungkin. Hanya 700 juta saja. Lihat saja kalian, kelihatan seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Kalau ayah tahu, uang ini kan hasil jeripayanya di masa depan. Aduh, tidak. Jangan sampai dia tahu. Wang Shao gimana sekarang? Wang Shao gimana sekarang? Jangan panik. Ali Menggalu. Mau kemana? Kalian berdua. Apa yang kalian mau lakukan? Tentu saja, ayo paman jahat, makanlah. Wang Shao, tolong selamatkan aku. Hei, mau bantu dia makan? Sudahlah. Membiarkanmu mengganggu ibuku. Meme, apakah ini sudah cukup? Aku telah memasang formasi roh jahat di Leontin ini. Setiap saat bisa melebur kutukan jahat. Tak lama lagi, ibuku akan bangun. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Kemana perginya saldo di ponselku? Uang hasil menjual diri saya juga hilang. Ayah, mana aku tahu, ponselku kan di tanganmu. Dengan temperamenku yang meledak-ledak ini, aku benar-benar. Berani datang lagi, Dewa Petir dan Dewi Petir. Segera gunakan kekuatan. Menghancurkan kejahatan. Meng. Terus-terusan begini bukan solusi. Bisakah kamu menemukan dalang di balik semua ini? Langit dan bumi tak terbatas. Melacak sejauh 10.000. Sudah ditemukan? Guru,
Tidak baik, lawan tidak hanya memusnahkan roh jahatku, tetapi juga telah menemukan saya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Xiao, jangan panik. Ayo kita pergi dulu. Setelah menyakiti ibuku, kamu masih berani kabur. Setelah menyakiti ibuku, berani-beraninya kabur. Kamu berani sekali, nak. Berani-beraninya kamu datang sendiri mencariku. Orang sepertimu ini aku bisa dengan mudah. Bisa menghabisimu. Haha, benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku akan tunjukkan padamu keahlianku. Energi jahat merasuki tubuh, tak ada serangan yang bisa menembusnya. Ah, Peng Peng, Peng Peng. Aku baik-baik saja. Sekarang aku merasa penuh kekuatan. Sampai segitu hebatnya? Kekuatannya sekarang bisa membelah gunung dan memecahkan batu. Aku ingin lihat dengan apa kau akan melawan aku. Ayah, apa yang kamu takuti? Ini cuma sihir zombie biasa. Aku juga bisa. Gak perlu begitu, Moe. Ayah, tenang saja. Yang ini versi tanpa rasa sakit. Pasti bisa menghancurkannya. Kamu terlalu sombong. Meng Meng, aku ini ayah kandungmu. Kamu gak boleh. Kita cuma ngomong aja. 6 Jing dan 6 Jia. Cahaya emas melingkupi tubuhku. Segera sesuai perintah. Benda ini, gak ada gunanya juga sih. Maaf, ayah. Aku salah ambil jimatnya. Dalam hal penting seperti ini, kamu tidak boleh salah mengambilnya. Maaf, ayah, Meng Meng salah. Meng Meng salah. Hampir saja aku jadi yatim piatu. Kamu malah menjebak ayah kandungmu sendiri ya. Gak lagi. Usir kejahatan, lindungi dirimu. Segala hukum tak dapat menembusmu secepat perintah. Pasti kali ini sudah bisa, kan? Ayah, ayo mulai. Benar-benar, sudah bisa. Pasti bisa menghancurkannya. Kamu, yakin? Kamu bahkan tidak percaya pada putri kandungmu sendiri. Ini nggak mungkin. Giliran aku. Kau orang tua bau ini, yang menguras energi hidup orang lain. Kara mini kecil, berani-beraninya berhadapan dengan jenius muda aliran mistis Grandmaster Tao. Menguras energi hidup. Ada, Peng Peng. Kamu terlalu cepat bersuka cita. Aku masih punya senjata rahasia yang belum kugunakan. Guru tubuhku lemah. Aku tidak sanggup menanggung ini. Dewa jahat yang agung, hamba setiamu ini memohon dengan sungguh-sungguh. Turunkan wujud dharmamu. Sungguh kejam sampai menyusup diri sendiri. Kenapa rasanya gak familiar? Meng. Datanglah sosok bertubuh besar. Apakah jimat-jimatmu masih berguna? Leluhur iblis telah turun. Tak ada jimat yang berguna. Taruh dulu di sana. Yang ini biar aku yang urus. Kamu, bisa? Bisa diatasi. Benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Berani-beraninya tidak menghormati leluhur jahat.
Leluhur jahat apa itu? Suruh dia coba saja menggeram padaku. Siapa yang berani tidak menghormati aku? Haha, sekarang kau tahu betapa menakutkannya. Sungguh menakutkan, bukan? Mengmeng. Situasi semakin genting, cepat kabur. Mau kabur. Guruku, hajar dia. Dasar bodoh, siapa bilang aku mau kabur? Kamu ngomong apa sih? Kenapa malah si cewek ini? Berani tidak menghormati leluhur jahat. Leluhur jahat, tolong turun tangan. Diam. Leluhur jahat ya? Aku ini ya? Masih berani berpura-pura di depanku? Sepertinya kau tidak ingin bertahan hidup di alam baka. Maaf Nona, aku salah. Guruku, ada apa ini? Diam. Tindakan leluhur jahat ini pasti memiliki makna yang dalam. Bagaimana mungkin kau berani mempertanyakannya? Kau si kakek tusyalan. Kamu sudah menyerah belum? Sudah menyerah. Kamu memang tahu diri, berlututlah dengan benar. Leluhur jahatmu saja sudah menyerah. Kamu mau menyerah atau tidak? Sudah, dia sudah menyerah, lihat saja. Dia bahkan sudah bersujud dengan seluruh tubuhnya. Aku belum puas bermain. Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Sudah, kalian berdua cepat pergi. Kalau kalian berani kembali ke dunia manusia untuk berbuat jahat, aku akan memanggil kakak monyetku untuk menagih semua perbuatanmu. Aku tidak berani. Guruku, cepat bangunlah. Aku merasa sangat tidak enak. Apa yang sebenarnya terjadi? Guangyuan, jangan tanya apa yang terjadi. Yang penting sekarang selamatkan Peng Peng. Meng kan, katanya. Kamu bisa menyelamatkan Peng Peng. Paman jahat itu berulang kali, sampai membuat ibuku. Kamu masih mau aku menyelamatkannya? Gak mungkin. Shuyu Bibi Mei, kumohon padamu. Tolong selamatkan Peng Peng. Dia kan adik kandungmu. Aku tidak punya adik. Jiang Shuyu. Bibi Liu sudah berlutut memohon padamu. Kamu masih mau apa lagi? Apa lagi yang aku mau? Mereka berdua bersekongkol dengan penyihir untuk menyakiti aku. Kamu tanya aku, apa yang aku mau? Kamu ini benar-benar menyebalkan. Paman jahat itu pantas mendapatkannya. Kalau kamu berani lagi mengancam ibuku, aku akan memukulmu sampai gigimu berserakan di lantai. Anak kecil. Guangyuan, jangan. Astaga tuan keluarga Jiang, sekarang Jiang Peng sedang diserang oleh energi jahat. Hanya Meng Meng yang bisa menyelamatkannya. Kamu teriak apa sih? Aku nggak percaya selain dia. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Terserah kamu saja, tapi jangan salahkan aku kalau aku tidak memperingatkanmu. Energi jahat sudah merasuk dalam tubuh paman jahat itu. Dalam waktu 3 hari, dia akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Ah, astaga. Bukan hanya itu, keduanya telah berkali-kali menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang dan telah mengikis berkah leluhur keluarga Jiang. Aku khawatir bencana demi bencana akan datang bertubi-tubi. Jika tidak ditangani dengan baik, keluarga Jiang akan hancur. Serius sekali. Ibu tenang saja selama Meng Meng ada di sini. Ibu dan kakek buyut tidak akan apa. Tapi aku tidak peduli dengan orang lain. Itu omong kosong yang menyesatkan. Percaya atau tidak terserah kamu. Lagi pula yang mati nanti bukan aku. Apakah kamu masih ayahku? Aku hampir mati. Kamu bahkan tidak mau menyelamatkanku. Guangyuan, mohonlah pada Shuyu. Mintalah kepada Daxian untuk menyelamatkan Peng Peng. Shuyu. Ini urusan Meng Meng. Aku tidak bisa memutuskan. Kau ingin aku menyelamatkannya? Bukan tidak mungkin, tapi aku punya beberapa syarat. Coba katakan. Pertama, aku ingin kamu meminta maaf kepada ibuku. Memintaku untuk meminta maaf kepadanya? Tidak mungkin. Kalau begitu, sudahlah. Ayo ayah, kita keluar sebentar untuk menenangkan pikiran. Aku yang salah menuduhmu, maaf. Itu baru benar. Kalau mau aku turun tangan, tidak masalah. 10 juta sekali. 1 juta. Kenapa kamu nggak merampok saja? Mencuri secepat itu? Kalau nggak mau menyelamatkan, ya sudah. Aku malah merasa capek paman jahat. Tenang saja nanti. Meng Meng akan membakar uang kertas untukmu. Baik. Aku janji padamu.
Tapi kamu nggak bisa menyelamatkan Peng Peng. Lo, Tanpa aku, tidak ada orang yang tidak bisa disembuhkan. Bangunlah. Dawei Tianlong, mantra Dalua, mama menenangkan, membasmi kejahatan. 1 juta. Celes, kamu memang menyembuhkan penyakit seperti ini. apa pedulimu cara aku menyembuhkannya? Yang penting sembuh kan? Sepertinya aku sudah sembuh. Aku bahkan bisa menari lagi. Tolong beri aku 100 juta. Bukankah 10 juta? 10 juta sekali. Aku baru saja melakukan 11 kali. Beli 10 dapat 1 gratis. Aku sudah kasih diskon buat kalian. Pikirkan baik-baik. Kalau nanti nggak bayar, bakal kena hukuman dari langit. Jangan salahkan aku kalau aku sudah memperingatkanmu ya. Berikan ini padanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayah dan ibu, ayo kita jalan-jalan. Aku yang traktir. Karen Bangit. Beberapa hari ini, kamu harus tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Kamu juga. Jangan bikin masalah buatku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Nyonya Jiang, aku bisa membantumu menghadapi Wei Feng. Meng Meng, kenapa kamu membawa kami ke sini? Ken Chan dong. Ken Chance. Iya di TV bilang, di sini namanya menikah dulu, jatuh cinta kemudian. Kalau hubungan kalian tidak dipupuk dengan baik, mudah sekali bercerai agar tidak menjadi anak dari keluarga tunggal. Aku hanya bisa mengeluarkan uang sendiri untuk membina hubungan kalian. Bukan, dari mana sih kalian setiap hari melihat hal-hal yang tidak jelas ini? Tidak peduli, uangnya sudah terlanjur dikeluarkan. Jadi kalian harus nurut padaku. Bukan. Lo. Shuyu. Menikahlah denganku. Aku mau. Baiklah. Baiklah. Handsome Artesises. Wah, cantik sekali. Cium dia dong. Ayah, ayo lakukan dong. Kita berdua lagi kencan di sini. Kenapa kamu ikut-ikutan? Aku ini sutradara sekaligus investor. Tentu saja harus ada di sini. Investor. Kalau kita berdua nggak segera makan, kamu bakal jadi yatim piatu. Iya, Meng Meng. Aku dan dia sudah berlatih. Adegan ini lebih dari 10 kali. Semua sesuai permintaanmu. Ibu benar-benar lapar sekarang. Tolonglah. Ayo, kita makan ya. Aduh, kalian berdua si rakus. Rumah ini nggak bakal ada apa-apanya tanpa aku. Pasti akan hancur. Ayo kemari, si rakus Terima kasih. Bisakah? Sebelumnya kami yang salah. Maafkan aku. Aku pantas mati. Jiang Peng, apa lagi yang kamu lakukan? Shuyu. Aku tahu kamu dulu punya pandangan negatif terhadap kami. Tapi dulu, kami telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Hari ini, aku dan Peng Peng, di sini kami mengakui kesalahan kami kepadamu. seperti musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam. Dia pasti punya niat jahat. Bukan begitu, Meng Meng. Paman kali ini benar-benar menyadari kesalahannya. Baiklah, kesalahan sudah diakui. Beri jalan dong. Shuyu, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan padamu tentang anakmu. Wanita tua jahat, apalagi yang mau kamu lakukan pada ibu? Tenang saja, Meng Meng. Ibu baik-baik saja. Setelah bermain seharian, ayo mandi dulu bareng ayah. Kamu sudah bau. Jadi, hari ini kita harus tidur bareng lagi ya? Apa yang sebenarnya mau kamu katakan? Kalau berani menipuku soal hal itu. Aku nggak bakal maafin kamu. Enggak. Sebenarnya putrimu masih hidup. Apa? Jangan dulu panik, dengarkan aku dulu. Ayah, saat itu. Untuk menjaga reputasimu, ayahmu menyerahkan anak itu. Dan menipumu dengan mengatakan bahwa itu janin mati. JD, anakku masih hidup. Bukan hanya itu, aku juga berhasil menghubungi orang yang mengadopsi anak itu. Dia akan mengembalikan anak itu dalam beberapa hari. Tunggu sebentar. Kalian pasti ingin menipu saya dengan hal ini, bukan? Shuyu, tenang saja, tunggu saja sampai anak itu kembali. Lakukan tes DNA jika dia bukan anak kandungmu.
Apapun hukuman yang diberikan padaku, aku terima. Kami benar-benar menyadari bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kami hanya ingin kalian, ibu dan anak, bisa bersatu kembali. Mimi ini memang imut dan penurut. Tapi bagaimanapun juga, bukan putrimu. Kukup. Kalau aku dengar lagi omongan seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Menurutmu, apakah yang kita lakukan ini benar-benar berguna? Peng Peng, ibu juga seorang wanita. Beberapa hari lagi. Setelah anak itu dikembalikan, dia pasti akan percaya dengan sendirinya. Tapi orang itu, kenapa dia mau membantu kita? Peng Peng, selama dia bisa membantu kita, apapun tujuannya tidak penting. Ibu, ada apa? Nggak apa-apa. Ibu cuma agak lelah. Kamu dengar, wait, ibu lelah. Cepat matikan lampu dan tidur. Dasar nakal, kamu mau memberontak ya? Apa? Oak. Aku tahu, aku segera ke sana. Ada apa? Ming Ming, ibu Ming Ming sudah ditemukan. Aku harus segera ke Junction. Memang sudah waktunya ke sana. Ming Ming masih sangat kecil. Biarkan dia tinggal bersamaku beberapa hari ini. Kalau begitu, tolong jaga dia ya. Meng Meng memang manis dan patuh, tapi dia tetap bukan anak kandungmu, bukan? Apa ayah pergi ke Jiangcheng untuk mencari ibu? Ayah yang menyebalkan. Ibu kan ada di sini. Kenapa harus ke Jiangcheng? Kamu benar-benar bodoh sekali. Meng Meng, kenapa kamu begitu yakin? Aku ini ibumu. Karena aku bisa menghitung. Loh, Lalu kalau kamu salah menghitung, Meng Meng tidak mungkin salah menghitung. Pokoknya kamu memang ibuku. kalau begitu, Meng Meng adalah putri kesayanganku. Pak Jiang, Tuan Jiang bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Paman nakal, apalagi yang mau kamu lakukan? Aku akan menangkapmu. Baiklah, Meng Meng. Maukah kamu bermain sebentar dengan Bibi Li? Ibu, kalau paman nakal itu mengganggu kamu, bilang saja padaku. Aku akan membantumu memberi pelajaran padanya. Pergilah. Anak sudah dijemput, lihat ini. Ayo ke rumah sakit Qinghai untuk tes DNA. Aku akan mengikuti apa yang kamu katakan. Nenek, Dua-dua jangan takut dia ibu. eyeballs. Semua akan kita bicarakan setelah hasil tes keluar. Wei Wei, ini masalah yang sangat penting. Terima kasih atas bantuannya. Shu, tenang saja. Aku tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Tunggu sebentar di sini. Aku akan segera memberitahu hasilnya. Nenek, apakah mama tidak menyukaiku? Dua-dua, jangan bicara sembarangan. Mana mungkin ada ibu. Orang tua yang tidak menyukai putrinya. Hasilnya belum keluar. Jangan bilang hal-hal seperti itu ke anak. Bu, kalau Anda tidak menyukai dua-dua, maka kembalikan saja dua-dua. Dua-dua sudah sangat senang bisa bertemu denganmu sekali lagi. Kalau dia benar-benar putriku yang malang, aku memperlakukannya seperti ini. Dua-dua, aku tidak membencimu, hanya saja kita harus menunggu hasil tes keluar. Baru bisa memastikan hubungan kita. Kalau tidak, bukankah itu hanya kegembiraan yang sia-sia, kan? Dua-dua tahu. Menurutku, dua-dua dan kamu waktu kecil, wajahnya persis. Hanya kalian berdua. Gaya jalanmu seperti apa? Moth. Moth. Lain kali hati-hati ya. Hey, kakak. Sudah beres. Bagus, lanjutkan sesuai rencana. Mushen, rekaman CCTV-mu ini. Tidak ada satupun yang memperlihatkan wajah secara. Apa yang mau kamu tunjukkan padaku? Hey Feng, aku kira kamu dan orang itu pernah punya hubungan singkat, jadi kesannya cukup dalam. Seharusnya bisa diingat, kan? Saat itu aku dibius orang, apa yang bisa aku ingat? Salahku. Malam ini aku akan mengadakan pesta untuk meminta maaf.
Itu kan Meng Meng. Tenang saja, Kak Feng Meng. Bukan anak kecil biasa, tidak apa-apa. Shuyu, cetak laporan. Itu benar-benar putriku. Anak itu memanggil ibu. Memanggil mama. Ibus! Dua-dua. Anakku, ceritakan pada mama, bagaimana kabarmu selama ini? Selama ini? Dodo diadopsi oleh sebuah keluarga petani. Keluarga itu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Dodo, sejak kecil kamu dipaksa bekerja, dan jika tidak melakukannya dengan baik, dia akan dipukuli. Apa? Dua-dua, maafkan aku. Ini semua salah ibumu. Masih sakit? Tidak sakit. Kali ini ibu tidak boleh pergi, kan? Dua-dua akan nurut. Dua-dua. Ibu siapa dia? Hak Jiang, Nona Meng Meng. Mereka bersikeras ingin menemui ibu. Meng Meng, dia adalah kakak Dodo, putri kandung ibu. Kamu bohong. Aku yang sebenarnya anak mama. Sudahlah, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Kamu sama sekali. Diam! Keduanya adalah putriku. Siapapun yang berani menggosip, aku tidak akan membiarkannya. Meng Meng, nanti biarkan dua-dua menemanimu, ya? Berani-beraninya merebut ibu dariku. Meng Meng, tenang saja. Aku tidak akan berebut ibu denganmu. Aku akan mendengarkan kata-katamu. Aku tidak mungkin salah menghitung. Tapi bagaimana bisa hasil tes DNA-nya? Meng Meng. Aku tidak ingin membuat ibu sedih. Maaf. Aku tidak akan berebut ibu denganmu. Kalau kamu tidak suka padaku, maka aku akan pergi. Aku tidak membencimu. Tapi kalau kamu berani berebut ibu denganku, selama aku bisa tetap di samping ibu, sudah cukup membuatku bahagia. 7 tahun yang lalu, aku mengira telah kehilangan putriku. Ternyata, Tuhan langsung memberiku 2 putri. Ibu, jangan menangis. Sudahlah, ini cuma urusan anak-anak. Seiring berjalannya waktu, semuanya pasti akan membaik. Hari ini ibu senang, aku akan mengajak kalian berbelanja. Ayo. Meng Meng dan dua-dua, Mama akan membuatkan kalian makanan enak. Kalian jangan bertengkar ya. Kenapa harus berpura-pura jadi anak mama? Aku tidak melakukannya. Tidak. Kalian bisa menipu mama, tapi tidak bisa menipu aku dan juga. Kenapa tadi kamu menjebak aku? Benar-benar tidak, Lo. Meng. Tidak. Selama waktu itu, hanya kamu yang menyentuhku. Tidak ada orang lain yang punya kesempatan. Menaruh jepit rambut di saku aku. Kalian lagi main apa? Nggak apa-apa, Bu. Aku lagi main sama dua-dua. Oh, kalau begitu mainlah dengan baik. Jangan ganggu dua-dua. Gak mungkin, Bu. Aku dan dua-dua kena krap banget. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Tapi kamu menyakiti Mama. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kalian lagi main apa sih? Gak ada apa-apa, Bu. Aku dan dua-dua sedang melihat gaun baru, kan? Dua-dua. Ibu Meng Meng sangat baik padaku. Kamu beruntung kali ini. Besok aku akan menghajarmu. Meng Meng, dua-dua. Ibu ada urusan harus ke kantor sebentar. Kalian harus patuh di rumah, ya? Ibu pergi dulu ya. Meng Meng, apa yang kamu lakukan? Lagi ngapain? Tentu saja untuk menginterogasi kamu, si mata-mata kecil ini. Apa sebenarnya tujuanmu mendekati Mama? Aku tidak. Nenek bilang aku anak Mama. Ibu begitu baik padaku, bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Mungkinkah ini benar-benar hanya kesalahpahaman? Tidak mungkin, rasanya ada yang tidak beres. Aku harus memanggil ayah pulang. Meng, tenang saja. Kakak tidak akan merebut ibu darimu. Meng Meng,
Jangan usir kakakku ya. Sudah. Sebaiknya, jangan punya niat buruk. Aktingmu bagus sekali. Kapan kamu akan mengusirnya? Tuan punya rencananya sendiri. Asalkan kamu bekerja sama denganku saja sudah cukup. Kamu ini nak sakit. Kalau kamu berani bertindak seenaknya dan merusak rencana besar Tuan, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak berani. Kamu ini imut sekali. Justru kamu yang harus pergi. Dua-dua dialah keturunan keluarga Jiang kita. Ternyata memang kalian yang berada di balik semua ini. Lalu apa? Lagi pula, apapun yang kamu katakan sekarang, ibumu tidak akan percaya. Adik, aku memang mau merebut ibumu dan menggantikan posisimu dan menyerahkanmu kepada Tuan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu mau mati? Dua-dual. Ibu sudah mengaku dia palsu. Dua-dua. Apakah dua-dua baik-baik saja? Ibu, aku merasa sangat tidak enak. Dua-dua, cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Ada memar pada jaringan lunak di berbagai bagian tubuh. Untungnya tidak ada tulang yang patah. Kamu sebagai ibunya, mengawasi anakmu? Aibus. Ibu ada di sini. Ibu, maafkan aku sudah membuatmu khawatir. Ini bukan salahmu. Ibu yang kurang baik. Ibu tidak merawatmu dengan baik. Ibu, bisakah ibu tidak menyalahkan Meng Meng? Ini semua salahku. Aku selalu membuatnya marah. Bukan salahmu. Jangan pikirkan hal-hal itu dulu. Istirahatlah dengan baik ya. Ibu akan datang menjengukmu sebentar lagi ya. Apakah Mama sudah tidak mau aku lagi? Tidak mungkin. Ibu sangat menyayangi Meng Meng. Benarkah? Tentu saja. Bagaimana kabar dua-dua? Baik-baik saja. Tidak ada tulang yang patah. Meng-Meng, kamu nanti jangan pernah lagi bertindak sembrono seperti ini, oke? Tapi, Meng-Meng, kamu sampai sekarang belum menyadari kesalahanmu, kan? Tahukah kamu, kalimat pertama yang diucapkan dua-dua saat bangun adalah agar aku jangan menyalahkanmu. Mengapa kamu tidak bisa menerima dia? aku tidak. Menurutku, lebih baik kita tenang dulu. Meng Meng, setidaknya seharusnya tidak. Anakmu memukul anakku. Dalam situasi seperti ini, apalagi yang perlu dijelaskan? Besok kita selesaikan saja urusan perceraiannya, ya? Uang yang berlebih itu, kamu tidak perlu mengembalikannya kepadaku. Anggap saja itu hadiahku untuk Meng Meng. Tidak. Jiang Shuyu. Apa maksudmu? Kamu benar-benar mengira aku dan Meng Meng bersama karena uangmu. Bukankah begitu? Mulai dari biaya pengobatan kakekku. Sampai pernikahan palsu kita. Jadi di matamu, aku dan Meng Meng itu orang yang hanya mementingkan uang kan? Maaf. Bukan itu maksudku. Tapi, aku harus bertanggung jawab atas anakku. Kalau begitu, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku dan Meng Meng juga tidak akan bergantung pada keluarga Jiangmu. Selama ini, bagaimana perlakuan aku dan Meng Meng terhadapmu? Kamu sendiri tahu jawabannya, pikirkan baik-baik. Kalau kamu berani lagi bersikap kasar pada ibuku, aku akan memukulmu sampai mati. Dasar orang tua yang tidak tahu diri. Sebuah keluarga seharusnya utuh dan lengkap. Tidak bisa. Dua-dualah anakku. Dia sudah menderita begitu banyak. Aku tidak bisa membiarkannya terluka lagi. Meng Meng sayangku, ayo makan. Ayah, ibu sekarang benar-benar dalam bahaya. Ikutlah denganku untuk melindunginya. Mom. Mereka sudah melakukan tes DNA. Loh, Itu palsu. Meng Meng. Ayah, aku tahu kamu sangat menginginkan ibu kandungmu. Tapi aku sudah punya putri sendiri sekarang. Ayah berjanji padamu,
Akan segera membantumu menemukan ibumu. Oak, Dua-dua bukan anak ibuku, aku yang sebenarnya. kamulah putrinya. Tapi kalau kamu tidak makan sampai kenyang, dari mana kamu punya tenaga? Melindungi ibumu. Kamu masih tidak percaya padaku. Aku tidak akan mau bicara lagi denganmu. Meng. Meng belum pernah serius seperti ini sebelumnya. Apakah memang ada masalah di dalamnya? Kamu ini ingin melakukan tes DNA untuk Shuyu dan Meng. Benar. Tuan Wei Shuyu hanya punya satu anak perempuan, yaitu pernah menjalani tes DNA, yaitu 2. Sebagai seorang dokter, saya sarankan Anda sebaiknya tidak menaruh harapan apapun. Memang tidak mungkin merupakan putrinya. Sebelum hasilnya keluar. Kita semua tidak bisa membuat penilaian, bukan begitu? Ya, orang seperti kamu yang tidak akan berbalik sebelum menabrak tembok. Sudah sering aku lihat. Oh, ayah. Ini nomor ponselku. Tolong beritahu aku secepatnya begitu hasilnya keluar. Terima kasih. Wei Feng, kamu kan sudah bercerai dengan kakakku. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apakah kalian melihat Meng? Belum. Ada apa dengannya? Pagi-pagi sekali dia bertengkar denganku, lalu pergi. Sampai sekarang dia belum pulang. Dia masih kecil. Kok kamu membiarkannya pergi sendirian? Cepat carry dia. Ibu. Kalian cepat carry Mang. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Dua-dua, nak. Ibu sebentar lagi pulang. Dua-dua. Keluarga Meng sudah diusir. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Kenapa terburu-buru? Pertunjukan seru akan dimulai. Ayah jahat. Ternyata tidak percaya padaku, jadi tidak mau pulang. Membuatmu panik. Siapa? Meng. Meng, kamu benar-benar pintar. Kamu sampai bisa mengetahuinya. Foxy Juju. Jawabanmu benar. Kalau begitu, aku akan memberikan bunga krisan ini kepadamu. Tian Di Xuanzong, akar dari segala energi mantra cahaya emas. Dengan kemampuanmu yang seperti itu, kamu masih berani melawan aku? Aku akan menyeretmu ke hadapan ibumu, agar dia bisa melihat wajah asli. Sayangnya, dia adalah ibuku. Bangga Kristen Suci Cahaya. Benar-benar sihir jahat dari timur. Sudah sehari tidak makan, lapar sekali. Meng, ilmu gaibmu yang otentik ini juga nggak bisa, ya? Jangan sombong. 9 langit menjawab Gunter. Tuan Puhua. Menaklukkan 7 di dunia fana. Berlag. Gak. Jangan kira aku tidak tahu. Begitu perutmu lapar, kamu tidak bisa lagi menggunakan sihir. Benarkah? Untunglah. Mamang untung. Meng. Wei Feng, jangan panik. Ini pasti bukan Meng. Meng pasti baik-baik saja. Ini Meng. Pasti Meng. Kalau Meng terjadi sesuatu, aku pasti akan membunuh mereka. Meng. Mushin, Meng mengalami kecelakaan. Aku segera ke sana. Apa? Ada apa? Dua-dua ada di rumah sakit. Kondisinya semakin parah. Kalau begitu, kamu pergi ke rumah sakit dulu saja. Aku, di sini kok. Tapi ini... Ini memang bukan tanggung jawabmu.
Benar-benar layaknya janin langit-langit. Ternyata bisa bangun secepat ini. Siapa sebenarnya? Mengapa kau tahu bahwa aku adalah Tiansheng Dao Tai? Aku tidak hanya tahu bahwa kamu adalah... Tao Tao Bawan. Aku juga tahu bagaimana cara merebut tubuh Dao Tao Taimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak akan melakukan apa-apa. Waktunya belum tiba. Aku tidak akan menyakitimu. 3 hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Itulah saatnya aku merebut tubuh Daomu. Ayah dan ibu, cepat selamatkan aku. Mengmeng, Ibu. Apakah kamu sangat khawatir? Mengmeng! Ibu. Bisakah kamu ceritakan padaku tentang kalian? Pertama kali, aku bertemu dengan Mengmeng. Dia langsung berlari ke arahku dan memanggilku ibu. Fengges, Mushens. aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Bahkan jika harus membongkar seluruh Jinghai. Aku pasti akan menemukan Mengmeng. Mushen. Kamu sekarang menjabat posisi tinggi. Pasti sangat sibuk, kan? Maaf, aku benar-benar malpraktik. Kirim saja orang apapun untuk membantuku. Feng Ge, kalau kamu bilang begitu, itu jadi nggak ada artinya. Jangan bicara soal nyawaku dulu, yang kau selamatkan dari medan perang. Bahkan posisi saya saat ini pun berkat kamu. Baiklah, di antara kita sebagai saudara, tidak perlu membicarakan hal-hal seperti itu. Selama kita bisa menemukan Mengmeng, nanti aku akan mentraktirmu minum. Ibus. Sekarang Mengmeng hilang. Dua-dua. Ibu tidak ingin membohongimu. Tapi saat Mengmeng menghilang, aku benar-benar sangat cemas. Padahal waktu yang saya habiskan bersamanya sebenarnya tidak terlalu lama. Tapi rasanya kami sudah sangat dekat. Kalau aku bilang begitu, kamu nggak marah kan? Tidak mungkin. Dua-dua juga berharap Mengmeng segera pulang dan berkumpul kembali dengan kita. Ibu tahu, kamu memang anak yang paling baik. Apakah memang ada ikatan batin antara ibu dan anak? Meng, kita bertemu lagi. Kenapa kamu? Ternyata kamu memang sekutu orang berpakaian hitam itu. Benar, Meng-Meng, kamu memang pintar. Tapi ibumu tidak sepintar kamu. Apa yang sudah kamu lakukan pada ibumu? Meng-Meng, tenang saja. Itu ibuku. Bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Kalau berani menyakiti ibu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Sudah jangan terlalu memprovokasi dia, itu bisa mengganggu rencana besar kita. Kita tidak akan bisa menebusnya meski harus mati 1000 kali. Tuan. Sembunyi, sembunyi. Kalau berani, keluar saja. Meng-Meng, kamu masih nol seperti ini. Kenapa kamu? Senja yang pekat. Apakah Mengmeng sudah ditemukan? Tidak. Aku bahkan sampai menyuruh mantan rekan seperjuanganku untuk mencarinya. Tidak ada kabar sama sekali. Jangan khawatir. Mengmeng itu orang yang beruntung dan beruntung. Dia juga menguasai ilmu gaib. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Aku malah berharap dia tidak menguasai hal-hal seperti itu. Dan hanya menjadi gadis kecil biasa. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku. Bagaimana dia bisa menguasai hal-hal itu? Lagi pula, sekarang belum ada kabar. Bagaimana kalau... Ceritakan padaku. Meng-Meng. Saat dia berusia 2 tahun. Baru aku tahu kalau aku punya seorang putri. Kenapa kamu, Paman Zhou? Kenapa harus kamu? Jangan salahkan paman. Kalau mau menyalahkan, salahkan ayahmu Wei Feng, kan? Ayahku menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Sahabat terbaik. Sahabat terbaik. Jangan kira aku tidak tahu, dia tidak pernah menghargai aku. Dia mengira dengan memberikan posisinya yang tidak dia inginkan kepadaku. Aku akan rela mengorbankan diriku untuknya, dan membiarkannya memperlakukanku sesuka hatinya. Mimpi saja. Tidak. Kukup. Meng-Meng, sekarang membicarakan hal ini sudah tidak ada gunanya lagi. Bagaimana persiapannya? Tuan sudah siap, tinggal menunggu saatnya tiba. Upacara pembukaan merebut Dao Tai untuk kau manfaatkan. Bagaimana denganmu? Zhang Peng berhasil mengendalikan klan Zhang. Besok transfer uangnya. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pertunjukan dimulai.
Jadi kamu sudah tahu sejak lama bahwa dia akan mengalami musibah ini. Itulah sebabnya aku begitu terburu-buru menemui ibunya. Gurunya pernah meramalkan nasibnya. Hanya jika seluruh keluarga kita berkumpul bersama, dia bisa melewati cobaan ini. Sekarang kemana harus mencarinya? Setelah bertahun-tahun ini, apakah kamu tidak punya petunjuk sama sekali? Sebelumnya, rekan seperjuanganku pernah bilang padaku. Dia melihat rekaman aku dan dia di Hotel Jiangcheng. Tapi gambarnya sangat buram, wajahnya tidak terlihat jelas. Hotel Jiangcheng. Oh benar, Aku dan ayah dua-dua juga ada di sana. Mungkinkah? apa? Apakah Meng Meng sudah ditemukan? Tidak. Dr. Lin tolong jaga rahasia ini untuk saya. Jangan bilang ke siapapun. Terima kasih ya. Wei Wei, kenapa kamu mencarinya Wei Wei? Saya menemui Dr. Lin untuk melakukan Tes DNA. Meng Meng dia baru putri kandungmu. Meng Meng adalah anak kandungku. Lalu bagaimana dengan dua-dua? Dua-dua pasti diatur oleh orang lain. Mana mungkin ada kebetulan sebesar itu? Aku baru saja pergi. Kamu langsung punya anak kandung. Ini semua salahku. Aku yang kehilangan Meng Meng. Ini salahku. Dua-dua, dia pasti tahu. Aku akan menanyakannya sekarang juga. Tidak. Shuyu, kalau kamu melakukannya sekarang, kamu akan membuat musuh curiga. Bagaimana aku bisa tenang? Putriku yang akhirnya kutemukan dan aku sendiri yang menyingkirkannya. Bagaimana aku bisa tenang? Shuyu. Dengarkan aku. Ini bukan salahmu sendiri. Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelamatkan Meng Meng. Benar, kan? Wei Feng. Apakah kita benar-benar bisa menyelamatkan Meng Meng? Tentu saja. Percayalah padaku, kita pasti akan menemukan Meng Meng. Ibu. Apa yang kamu pikirkan? Hanya saja aku teringat saat kamu bilang, besok akan membawaku ke tempat misterius. Aku jadi sedikit bersemangat. Oh, begitu ya. Jangan kira aku nggak tahu bahwa kamu sedang memikirkan Meng Meng. Tenang saja, besok kamu bisa bertemu dengannya. Dua-dua mau bawa aku kemana sih? Tidak jauh lagi di depan sana. Dua-dua mau bawa aku kemana? Masuk saja, nanti kamu tahu. Ibu cepatlah berjalan. Meng, Aku nggak bisa jalan. Kakak ipar sama sekali tidak terkejut, ya? benar. Aku sudah tahu. Mong-monglah anakku. Tidak mungkin. Aku kan sudah berakting dengan sangat baik. Memang aktingmu bagus. Tapi ikatan ibu dan anak yang sesungguhnya tidak bisa disembunyikan. Tolong Tuan, hukumlah aku. Sudah. Cukup bawa orangnya saja. Kamu masih harus menerima Dao Ta. Kali ini, biarkan saja. Terima kasih, Tuan. Ibu, akhirnya kamu percaya padaku. Meng, Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Ibu, cepat pergi. Kalau kamu berani menyentuh ibuku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Wei Feng akan segera datang. Kalian paling... Ibu, Lebih baik kalau dia datang. Jadi aku tidak perlu menjemputnya sendiri. Tenang saja. Dia kan pelindungku. Sebelum upacara selesai, aku tidak akan membunuhnya. lampu 7 bintang penukar nyawa. Kamu juga seorang praktisi aliran mistis. Jika aku bukan bagian dari aliran mistis, bagaimana mungkin aku bisa mengenali tubuh Dao Taomu? Serahkan tanganmu. Ayo.
Tidak akan lama lagi. Aku benar-benar bisa menggantikanmu. Tuan, upacara sudah selesai. Tak lama lagi, tubuh Tao bisa dipindahkan. Kemudian ibu tubuh Tao lah yang akan menangkis bencana langit. Dengan demikian, rencana besar kita akan berhasil. Meng Meng, Shuyu. Feng, kamu datang tepat waktu. Aku ingin melihat kau sang raja tentara purnawirawan ini masih memiliki kekuatan. Kenapa? Ingin tahu? Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu. Tidak akan membalas, ya? Begitu upacara selesai, putrimu dan wanita itu akan segera mati. Bagus sekali. Wei Feng, kamu juga tidak bisa, ya? Jangan terlalu cepat bersukacita. Meng Meng, Mau kabur? Senja yang pekat. Jangan paksa aku. Wei Feng, kamu masih sama saja. Sikapmu yang sok tinggi dan meremehkan semua orang. Aku selalu menganggapmu seperti saudara kandung. Kenapa aku terlihat sombong? Diam! Aku tidak ingin membicarakan hal ini denganmu sekarang. Hari ini kalau bukan kamu yang mati, ya aku yang mati. Benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu dulu. Gak mungkin. Baiklah, baiklah, Oak. Ternyata ada sedikit tanda-tanda bahwa kamu mulai menguasai seni bela diri. Sungguh menggemaskan. Aku sudah mengorbankan begitu banyak, bahkan benda-benda suci langit dan bumi pun tak berguna untuk membantumu. Berani sekali. Siapa yang mengizinkanmu berkata begitu? Kau hanyalah pion yang aku manfaatkan. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan. Apa yang kamu katakan? Gak ada apa-apa. Apakah kamu merasa membenci Wei Feng? Tapi kamu tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Mengapa sebenarnya? Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan padanya? Gak ada apa-apa. Aku hanya menggunakan sihir pengendali jiwa untuk mengubah sebagian ingatannya. Dan memperbesar rasa ketidakpuasan yang dia rasakan terhadapmu, itu saja. Apa? Sungguh bodoh. Tapi, seandainya kamu tidak sebodoh itu, rencanaku tidak mungkin bisa selesai secepat ini. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Mau mati? Aku sudah lama memasang penghalang di sini. Tak lama lagi, bakat bawaan putri akan menjadi milikku, sedangkan istri dan putri akan mati di hadapanmu. Meng Meng, Shuyu. Ayah, selamatkan aku. Meng Meng, bertahanlah. Ayah akan segera menyelamatkanmu. Tidak ada gunanya, kau hanyalah seorang prajurit. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawan seorang yang telah menempuh jalan spiritual seperti aku? Lihat saja dengan baik bagaimana putrimu akan mati. Meng Meng, Tenang saja, jangan panik. Aku akan menyatukan kembali keluargamu. Jangan harap. Apa yang ingin kamu lakukan? Lagi ngapain? Hari ini aku akan mencobanya. Memang kemampuanmu dalam menekuni jalan spiritual itu hebat. Atau teknologiku yang lebih hebat. Liu Shen, jangan. Kak Feng, maaf. Aku yang telah mencelakakan Meng Meng dan istrimu. Di kehidupan berikutnya, aku akan menebus dosa ini kepada kalian. Dasar orang yang pantas mati. Hampir saja kau merusak rencana besar. Mushen, dia bukan orang tak berguna. Shuyu. Kau seorang manusia biasa, berani-beraninya menentang. Hari ini aku akan mengirimu ke neraka. Jangan. Kau berani. Mang. Gak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa melepaskan diri? Meng Meng adalah janin Tao bawaan. Meskipun kamu mengisolasi aku dengan formasi, dan tidak membiarkanku menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tetapi di dalam Leontin Ibu,
Ada energi spiritual yang kutinggalkan, tentu saja bisa menembus formasimu. Tak kusangka, meski aku telah merencanakan segalanya dengan cermat. Tetap saja ada satu celah. Inilah yang disebut jaring langit luas longgar namun tak ada yang terlewat. Cepatlah menyerahkan diri. Ikutlah denganku kembali ke Gunung Yan dan tunggu keputusan guruku. Nasibku ada di tanganku, bukan di tangan langit. Tak seorang pun di antara kalian yang boleh menghakimi aku. Ikutlah bersamaku menuju kematian. Guntur yang menghancurkan dunia. Mongen, Ayah dan ibu, kalian baik-baik saja, sungguh syukur sekali. Hey, Meng Meng. Meng Meng, Meng Meng, jangan bikin mama takut. Meng Meng, Ming Ming. ini semua salahku. Sejak awal, aku tidak percaya pada Meng Meng. Ini bukan salah kalian. Ayo kita bawa Meng Meng pulang. Ayah dan ibu, aku lapar. Ayo makan.